Kalau belum terjadi qiyamul hujjah, maka seseorang tidak bisa disebut sebagai kafir. Jadi kalau ada orang tidak percaya pada Islam, tidak menganut Islam, karena memang dia tidak yakin bahwa Islam agama yang benar, dia yakin agama lain yang benar, misalnya Kristen, maka orang begitu tidak bisa disebut sebagai kafir. Memang di dalam Al-Quran, di dalam kamus, kadang kata kufar itu diartikan sebagai petani. Orang yang sehari-hari pekerjaannya menutupi lubang tempat dia menanam benih dengan tanah. Artinya apa? Kalau kafir itu atau kufar itu orang yang menutupi, maka tentu ada sesuatu yang ditutupi. Nah, apa yang ditutupi? Yang ditutupi itu adalah keimanan. Jadi dia beriman, tapi imannya ditutupi. Karena kalau tidak ada iman, apa artinya menutupi? Yang ditutupi itu apa? Nah, penjelasan mengenai bahwa orang kafir itu adalah orang beriman tapi menutupi keimanannya, membangkang dengan menutupi keimanannya ini sangat erat kaitannya dengan ajaran para ulama besar dalam Islam. Bahkan tidak terkecuali Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah yang sering dijadikan sandaran bagi sebagian orang secara keliru untuk melakukan takfir, itu adalah orang yang dengan tegas mengatakan, kalau belum terjadi qiyamul hujjah, maka seseorang tidak bisa disebut sebagai kafir. Jadi kalau ada orang tidak percaya pada Islam, tidak menganut Islam, karena memang dia tidak yakin bahwa Islam agama yang benar, dia yakin agama lain yang benar, misalnya Kristen, maka orang begitu tidak bisa disebut sebagai kafir. Wakulu dandan dari, wakalu tap tap tabari, tap tabi tap tabi 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 tap. Aku lu dandang, aku lu dandang, aku lu dandang. Ini konten pasti disuka oleh kelompok Kimat ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini saya akan merosting dua kesalahan fatal. Nah, ini dari Habib yang kalau tidak salah ini pendiri penerbit Al-Mizan ya. Kalau tidak salah begitu, kamu browsing aja siapa namanya. Nah, di sini ada dua poin yang disampaikan, di mana karena kedua-duanya itu keliru. Yang pertama keliru secara logika, yang kedua keliru memahami konsep, sehingga kesimpulannya menjadi paling aneh, bahkan tidak sesuai dengan aliran akidah manapun. Jadi kalau ada orang, kalau memang sudah menolak, sudah tidak percaya hatinya kepada Islam, maka tidak disebut kafir. Yang disebut kafir itu adalah orang yang hatinya sudah percaya, tapi menutupi keimanan itu dengan penentangan, sehingga itu disebut kafir. Nah, kalau begitu berarti non muslim sekarang itu ya nggak disebut kafir karena mereka memang tidak percaya. Wah, itu terbalik dalam memahami qiyamul hujjah. Jadi dikiranya qiyamul hujjah itu adalah mereka sepakat dulu baru disebut tegak hujjah itu. Walaupun ini agak lucu. Apa iya sebuah argumentasi itu disebut benar kalau orang lain nerima? Kalau begitu di dunia ini nggak pernah ada argumentasi yang benar. Kenapa? Karena pasti aja ada yang nolak. Atau bisa jadi argumentasi ini benar untuk A, tidak benar untuk B. Karena B tidak terima. Nggak gitu. Nah, sekarang diklaim pemahaman itu, saya belum masuk ke poin yang ditulis ini ya. Atau mungkin sudah masuk, kamu perhatikan saja. Diklaim bahwasanya itu pemahaman para ulama, qiyamul hujjah begitu. Bahkan yang ekstrim tidak terkecuali Ibnu Taimiyah juga begitu. Sekarang mari kita baca konsep qiyamul hujjah menurut Ibnu Taimiyah gitu ya. Jadi langsung dipresisikan di sini adalah, saya bacakan ya, qala Ibnu Taimiyah wal hujjatu 'alal ibadi innama taqumu bi syai'aini. Jadi yang disebut dengan hujjah sudah tegak kepada hamba ya. Innama itu hanya ya. Taqumu disebut tegak dengan dua syarat ya. Atau dengan dua hal. Satu, bisyarti tamakkuni minal ilmi bima anzalallahu wal kudratu atau wal kudrati ya. Wal kudrati alal amali bihi. Jadi yang pertama itu adalah tamakkunul ilmi. Tamakkunul ilmi itu apa? Kamu memungkinkan untuk tahu. Artinya apa? Mendengar. Sampai berita itu kepada kamu. Sehingga kamu ada kemungkinan untuk tahu. Tinggal kamu pelajari. Tinggal kamu perhatikan. Kan begitu, Pak. Bukan menerima. Jadi disebut qiyamul hujjah itu tidak nunggu kita terima baru disebut tegak. Enggak gitu. Sampai kepada kita itu sudah tegak.
Makanya wa ma kunna mu'adzibina itu hatta nab'atsa rasulan itu maksudnya kami tidak akan menyiksa sampai kami utus. Itu qiyamul hujjah. Maksudnya qiyamul hujjah itu ya diutusnya Rasul itu sudah hujjah namanya. Sudah ada tegak hujahnya. Jadi hujah-hujah Al-Quran, hujah-hujah agama itu sudah tegak. Nggak nunggu kita terima atau tidak. Sehingga nanti ada konsep kafir bil i'rad, ya, kafir karena menentang, tidak percaya. Ada kafir bil inat. Kafir kita sudah sudah percaya, tapi kita tidak mau tunduk. Artinya kita sudah dengar itu, sudah tahu itu, sebetulnya hatinya percaya, tapi kita justru itu, ya, itu juga termasuk kafir. Sudah tahu, tapi kita menentang itu. Menentang maksudnya tidak mau ikut konsekuensinya, tidak mau bersyahadat, tidak mau mengatakan Rasul sebagai utusan Allah, tidak mau mengatakan Al-Quran benar, padahal hatinya sudah percaya. Nah, itu baru diperdebatkan. Ada kelompok-kelompok yang paling ngeslow lah, ya. Iman itu yang penting percaya gitu. Jadi iman itu urusan hati. Kalau hati sudah percaya, selesai. Walaupun tidak ngucap, walaupun nggak mengerjakan, tidak ingkiyat, tidak tunduk, tidak melaksanakan apa-apa, yang penting sudah percaya, itu iman. Nah, itu misalnya Jahmiyah dan Murji'ah itu, ya. Iman itu mujarradul qalbi, itu adalah masalah hati. Kalau kita nggak bisa orang disebut beriman kalau cuma masalah hatinya, tapi tidak bersyahadat, tidak ikut ajaran Rasulullah, tidak membenarkan ajaran Rasulullah, tapi cuma percaya Allah itu ada, Rasul itu utusan Allah, tapi saya tidak mau mengerjakan. Nah, itu tidak beriman namanya, ya. Itu masih disebut kafir, kafir inat namanya. Nah, kemudian di sini kalau orang yang sudah tidak percaya malah nggak disebut kafir, ya nggak ada orang kafir kalau begitu. Karena rata-rata orang-orang itu tidak tunduk ya karena memang tidak percaya. Ya, orang-orang tidak memeluk Islam itu karena memang tidak percaya dengan agama Islam. Itu normalnya begitu. Orang memeluk agama non-Muslim karena dia percaya yang benar itu. Tidak percaya bahwa Islam adalah agama yang benar gitu. Justru itu yang namanya kafir. Ketidakpercayaannya. Kenapa? Karena al-kufru itu diddul iman. Itu mutanakidoni. Dua hal yang bertentangan. Kalau kamu percaya, maka kamu sudah tidak kafir. Kalau kamu tidak percaya, maka kamu sudah kafir. Kan gitu sebetulnya. Bahkan dipertegas di sini waqala Ibnul Qayyim. Ini muridnya, ya, yang paling paham ucapan gurunya, ya. Fa inna hujjatallahi qamat 'alal abdi bi irsalir rasul. Jadi yang disebut hujjah Allah itu sudah tegak, yaitu dengan diutusnya Rasulullah. Jadi kalau sudah diutus, makanya bahasa Al-Quran itu hatta nab'atsa rasulan. Itulah yang disebut dengan qiyamul hujjah. Kalau Nabi sudah diutus, maka kamu sudah bukan orang yang di fase fatroh, yang memang tidak ada hujjah di situ. Jadi maksudnya qiyamul hujjah itu sudah tertera argumentasinya. Bukan soal terima nggak terima. Ya kalau semua hujjah akan disebut tegak kalau diterima, nah kan sudah diterima oleh sebagian orang. Terus sebagian nggak nerima. Oh, bagi dia nggak tegak. Ya nggak gitu, ya. Nggak begitu. Kalau begitu ya berarti suka-suka kita. Oh, bagi saya belum tegak. Nggak begitu cara berpikirnya. Itu keliru memahami qiyamul hujjah. Bahkan dipertegas di sini adalah biirsalir rasuli wa inzalil kitabi wa bulughi dzalika ilaihi. Itu sudah cukup namanya, ya. Kemudian wa tamakkunihi minal ilmi bihi, dan dia juga memungkinkan untuk mengetahui itu. Sawaun alima au jahilah. Baik ternyata dia tahu atau tidak, yang penting sudah memungkinkan. Baik ternyata dia tidak tahu, artinya dia tidak tahu mungkin karena tidak pernah mau belajar. Padahal sudah memungkinkan untuk tahu, maka itu juga sudah disebut qiyamul hujjah alaihi. Kemudian fakullu man, maka setiap orang tamakkana min ma'rifati ma amarallahu bihi wa naha anhu. Setiap orang tamakkana yang memungkinkan sekali. Artinya dia ada di lingkungan di mana di lingkungan itu bisa mengakses. Apalagi zaman sekarang, kamu tinggal dimanapun sudah bisa mengakses. Ini mungkin kalau orang yang tidak, mungkin orang dikurung di dalam gua gitu, nggak bisa kemana-mana sehingga nggak dengar sama sekali. Nah mungkin baru masuk itu, ya. Tapi kalau sudah tamakkana min ma'rifati ma amarallahu bihi wa naha anhu, sudah
ada kemungkinan untuk tahu. Artinya memungkinkan keadaan dia untuk tahu perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Yaitu kan mencakup segalanya ya. Wabil khusus masalah akidah ya. Kemudian faqassara anhu, lalu dia mengabaikan ya, menyepelekan itu, mengabaikan itu ya. Walam ya'rifu, dan dia menjadi tidak tahu. Padahal dia sebetulnya bisa kalau untuk tahu. Tamakkunul ma'rifah gitu ya. Bisa dia untuk tahu tapi dia mengabaikan sehingga dia tidak tahu. Apalagi sudah dijelaskan lalu menolak ya. Malah lebih parah ya. Faqad qamat alaihil hujjatu, maka sesungguhnya sudah tegak atasnya hujjah. Jangankan yang menolak, Pak. Yang tidak tahu saja karena tidak belajar, padahal sudah mungkin untuk tahu, itu sudah dianggap tegak alaihil hujjah. Sehingga kalau dia menolak, dia dianggap kafir. Artinya tidak percaya. Ya mungkin kalau masuk ke atas, ya karena saya tidak tahu. Loh kenapa tidak tahu? Karena tidak belajar. Loh kenapa tidak belajar? Padahal tamakkun, padahal kamu memungkinkan. Maka itu masuk kepada kata Ibnu Taimiyah di atas itu. Masuk kepada kamu sudah termasuk kepada orang yang diazab, walaupun diazab karena ingkar, karena kamu sudah masuk qiyamul hujjah ya, yaitu tamakkunul ma'rifah. Ya, itulah maksud dari wal hujjatu 'alal ibadi innama taqumu bisai'aini ya. Jadi sebetulnya kamu sudah masuk kepada orang yang ingkar, tidak percaya atau tidak beriman, dan sudah tegak hujah atasmu gitu loh. Ya. Punya Ibnu Qayyim ini malah lebih keras ya. Mau tahu mau tidak tahu, kalau posisinya sebetulnya bisa untuk tahu, tapi kamu abai, maka kamu sudah dianggap disiksa. Artinya keluar dari yang tidak disiksa karena dia memang tidak tahu. Kenapa? Karena kalau yang tidak disiksa karena tidak tahu itu adalah yang memang tidak ada utusan. Makanya firman-Nya itu wa ma kunna mu'adzibina, kemudian hatta nab'atsa rasulan. Kalau sudah kami utus maka sudah qiyamul hujjah itu. Ya. Sinergis dengan Ibnu Qayyim, apa sih qiyamul hujjah itu? Irsalur rusuli wa inzalul kitabi. Itu Pak. Begitu ya. Nah kemudian wallahu subhanahu wa ta'ala la yu'adzibu ahadan illa ba'da qiyamil hujjati alaihi. Ya Allah memang tidak akan menyiksa orang yang tidak beriman selama memang tidak ada hujjah yang tegak atasnya. Artinya dia tidak ada rasul yang datang kepadanya, tidak ada orang yang mengajar tidak ada Islam yang datang kepadanya, tidak ada ajaran yang datang kepadanya, atau dia dalam keadaan memang tidak mungkin untuk bisa tahu itu. Seperti apa contohnya? Ya bisa aja Pak, ada bayi dari lahir kamu kurung di dalam kerangkeng besi, nggak dengar apa-apa. Memang tidak mungkin bisa dia akses, atau itu tersembunyi, tidak ada orang yang tahu orang itu di mana. Itu baru masuk. Tapi kan sekarang ya wallahu a'lam ya. Mungkin ada yang begitu. Tapi kalau kita bicara secara mayoritas, siapa sih yang tidak bisa tahu tentang Islam? Sekarang zaman sudah terbuka. Ya makanya jadi relevan ya. Rasulullah itu diutus untuk seluruh makhluk, seluruh kafatan nas ya, seluruh manusia, satu untuk semua. Apalagi zamannya sudah sekarang, kita agama apapun kita bisa tahu. Ketika kita bisa tahu dan kita tidak tahu karena tidak belajar ya, itu salah. Itu masuk kepada sudah tegak dan kita tidak beriman, masuk kepada yang diadab ya. Jadi jangan lalu ya kalau dia lahirnya dari kecil dia lahirnya Kristen, dia hanya belajar Kristen, tidak pernah tahu tentang Islam, ya nggak apa-apa dia nggak Islam. Nggak gitu. Tamakkun nggak mungkin nggak dia belajar Islam, mungkin. Tapi dia tidak belajar, ya sudah. Begitu. Sekarang masuk kepada cocologi logikanya ya. Jadi begini, kafaro itu memang bermakna menutupi. Jadi terbangun argumentasi, kalau tidak ada yang ditutupi bagaimana disebut kafir? Coba perhatikan, ada 3 komponen. Yang pertama ada hati, ya, ada Islam atau iman, ya, atau keimanan kepada Allah, ada menutupi. Jadi yang dimaksud dengan kafir menutupi itu adalah menutupi hati agar iman tidak masuk, artinya nolak. Itu, ya. Jadi menutupi seperti itu. Anda baca, nggak perlu saya detail masalah ini, sederhana sekali. Bukan hatinya itu sudah ada iman lalu ditutupi, nggak gitu Pak. Menutupi itu artinya menghalangi ya. Sama dengan biji ditaruh di dalam di tanah, ditutupi lagi apa Pak?
Biar itu tidak bisa diakses dari luar, tidak dimakan ayam dan sebagainya. Artinya disembunyikan biji itu. Disembunyikan dari apa? Dari yang luar. Jangan lalu hati sudah ada iman ditutupi. Enggak. Hatinya itu ditutupi, iman tidak bisa masuk. Faktor eksternal itu tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Jadi biji itu di cover. Logika sederhana, Pak. Yang namanya mengcover itu adalah biar tidak ada barang yang masuk ke dalam. Jadi misalnya ada rumah. Rumah ini kita tutupi, kita pagar. Apa tujuannya? Biar nggak ada maling masuk. Ada apa bahasanya ya? Ada perhiasan. Kita tutup dia agar tidak ada barang yang dari luar masuk ke situ. Ya. Atau ada sesuatu lah di cover. Buku itu di cover biar debu tidak masuk. Bukan debunya sudah masuk, terus kita cover, baru disebut kafir. Enggak gitu ya. Jadi kafaro itu maksudnya adalah kita menutup diri dari menerima kebenaran. Jadi hati ini menutup diri, hati ini kita selubungi dengan penolakan kepada akidah, kepada agama, kepada iman. Sehingga iman itu tidak masuk, artinya ditolak. Ya, orang-orang yang nentang itulah yang disebut dengan orang kafir. Ya, jadi begitu ya. Jadi miss-nya di situ. Ya, jadi logikanya ada iman baru ditutupi. Nah, baru disebut orang kafir. Kalau imannya tidak ada, apa yang mau ditutupi? Ya, yang ditutupi adalah hati agar iman tidak masuk. Kan tinggal dijawab begitu saja. Karena namanya kafir-kafir itu adalah menutupi dari al-haq. Ya, al-haq itu kan iman, Pak. Ya. Kemudian ini akan menjadi jembatan untuk memahami ya konsep kafir ya, atau jenis-jenis orang kafir ya. Perhatikan ini dari Ibnul Qayyim. Coba perhatikan ini dalam kitabnya Ibnul Qayyim. Innal adzaba yustahaqqu bisababaini. Sesungguhnya azab itu maksudnya kamu disiksa karena tidak beriman. Karena ini konsep dengan sinergis dengan siapa sih yang tidak diazab walaupun dia ternyata tidak beriman, dengan siapa yang diazab karena dia tidak beriman ya. Yang tidak diazab kalaupun tidak beriman adalah yang tidak ada utusan atasnya. Itu masuknya kepada hatta nab'asa rasulan ya. Makanya wa ma kunna mu'adzibin ya. Nah, siapa yang masuk kepada diazab ya, ini kan sama-sama orang kafir, maka ada dua sebab. Ahaduhuma, yang pertama al-i'radu anil hujjati, yaitu dia itu berpaling dari hujjah, berpaling dari agama, berpaling dari kitab suci, berpaling dari Rasulullah SAW ya. Wa adamu iradatiha wal amali biha wa bimujibiha, dan dia itu adalah memang tidak menginginkan itu ya, tidak mau dengan hal itu, dan juga tidak mau melaksanakan konsekuensi dari keimanan itu. Artinya kalau orang beriman kan ada konsekuensinya, Pak. Namanya beriman berarti inqiyad, tunduk. Berarti apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Ada awamir, ada nawahi. Berpaling dari itu ya. Padahal sudah qiyamul hujjah, padahal dia sudah belajar itu atau sudah mengakses itu atau sudah tahu itu ya, atau tamakkunul ma'rifah ya. Itu masih sinergis ya. Asani yang kedua al-inadulaha ba'da qiyamiha wa tarku iradati mujibiha. Yang kedua adalah menentang ya. Ba'da qiyamiha, setelah hujjah itu tegak, artinya dia sudah nerima ya, tapi dia nentang dan juga tidak mengerjakan ya. Artinya meninggalkan ya, tidak taat gitu ya. Fal awal, maka yang pertama kufru i'radin, adalah kafir ya, karena melawan atau tidak percaya, ingkar ya. Wasani kufru inadin, dan yang kedua adalah kufur karena ya apa bahasanya inad itu ya, mbalelola ya, nakal gitu, artinya menyimpang, artinya sudah percaya tapi tidak patuh ya. Kufur karena tidak patuh ya. Kalau yang pertama kufur karena menolak, yang kedua kufur karena membangkang ya. Kufur karena menolak itu berarti kan sudah tidak percaya. Yang kedua ini sudah percaya tapi membangkang, itu juga kafir namanya ya. Ini mungkin yang dimaksud dengan Habib tadi itu ya. Hatinya sudah percaya sebetulnya, tapi inat dia membangkang.
Artinya sudah tahu wajib, tapi dia tidak mau mengatakan itu wajib dan juga tidak mau mengerjakan. Ya. Wa amma kufrul jahli, adapun kafir karena bodoh, ma'adami qiyamil hujjati, ya karena juga tidak ada qiyamul hujjah, wa adami tamakkun, dan juga karena dia tidak mungkin untuk bisa tahu itu, min ma'rifatiha fahadal ladzi nafallahu anhul adab. Maka ini yang dimaksud dengan Allah tidak akan menyiksanya. Ya. Jadi yang dimaksud dengan tidak akan disiksa itu adalah yang memang hujahnya tidak ada atasnya. Ya. Atau dalam keadaan hujahnya tidak ada itu maksudnya memang tidak ada Rasul. Atau Rasulnya ada tapi ada mutamakun. Dia tidak bisa untuk tahu itu, tidak mungkin. Ya. Jadi yang disebut dengan qiyamul hujjah itu adalah diutusnya Rasul. Kemudian posisi kita bisa sudah diutus Rasul itu tapi kita tidak masuk kepada qiyamul hujjah, yaitu ada mutamakun. Maka di sini diulang 2 kali ya. Qiyamul hujjah, ada mutamakun. Qiyamul hujjah itu diutusnya Rasul, diturunkannya kitab, itu qiyamul hujjah namanya. Ada mutamakun adalah memang kita ada di posisi Rasul sudah ada atau kitab sudah turun, tapi ternyata kita ini tidak punya akses sama sekali. Kita ada di sebuah daerah yang tidak mendengar apa-apa misalnya tentang hal itu. Sehingga memang tidak mungkin untuk bisa tahu bagaimana caranya. Ya. Kira-kira begitu, itu baru yang dimaksud dengan Allah tidak akan menyiksa. Ya kalau sudah agama sudah ada, Nabi sudah diutus, Quran sudah turun, dan kita bisa untuk tahu itu, tapi kita abai, baik kita ikrot ya. Dari awal sudah menolak, maka kita kufrul ikrot. Atau kita nerima, tapi membangkang. Membangkang itu maksudnya tidak apa bahasanya ya. Sudah tahu, tapi kita tetap membangkang. Membangkang itu tidak patuh, ya. Inat ya. Itu juga kafir ya. Nah mungkin yang ini yang disebut dengan tidak kafir oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya. Bahkan ada ya itu masuk kepada perdebatan tentang apa sih yang disebut dengan beriman itu. Apa sih orang yang disebut dengan beriman? Walaupun dia tidak mau sholat lah, tidak mau bersyahadat lah, kalau dalam hatinya ada kepercayaan kepada Allah, itu sudah disebut beriman. Itu akidah yang menyimpang itu ya. Itu bukan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, di mana terfokus kepada yang disebut dengan iman adalah mujarradul qalbi, hati saja ya. Iman itu hati saja. Kalau hati sudah percaya sudah, mulut menentang lah. Mulut tidak mau mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak mau mengatakan Rasul sebagai utusan Allah, apalagi mau sholat segala, tinggalkan semua itu, tetap disebut beriman asal hati sudah mengakui. Itu ya. Kalau hatinya saja tidak mengakui, bagaimana bisa tidak disebut kafir? Itu kafir menurut seluruh kelompok. Jadi orang yang hatinya tidak percaya kepada Islam itu kafir menurut seluruh aliran akidah. Tidak ada yang mengatakan itu tidak kafir. Kan jadi terbalik logikanya ya. Kenapa? Karena keliru memahami qiyamul hujjah, keliru melogikakan menutupi itu ya. Dipikirnya qiyamul hujjah itu harus kita terima baru disebut tegak hujjah. Kalau kita nggak terima maka nggak tegak hujjah. Yang kedua, kafir itu harus ada yang ditutupi, yaitu keimanan yang ditutupi. Padahal qiyamul hujjah adalah sudah diutusnya Rasul. Kafir disebut tidak beriman, maksudnya menutupi hati dari keimanan. Artinya iman itu tidak masuk ke dalam hati. Hatinya tidak percaya dengan akidah yang benar. Kira-kira begitu ya. Tidak terlalu serius sebetulnya ini. Ya mungkin karena miss sedikit saja. Allahumma dina ada